Halo student, apa kabar? Pada kesempatan ini, kita kembali belajar tentang bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia, materi gagasan pokok. Gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf selalu diikuti oleh sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung, di mana gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Jadi gagasan pokok ini adalah gagasan utamanya ataupun ide utamanya dari sebuah cerita. Jadi kita temukan dulu gagasan utama itu sehingga dapat menjadi sebuah paragraf. Dan gagasan pokok itu sama dengan gagasan utama dan ide pokok. Jadi gagasan pokok itu sama dengan gagasan utama dan ide pokok atau pokok pikiran. Ya. Sedangkan gagasan pokok itu terletak di awal atau di tengah atau di akhir paragraf ya. Jadi gagasan pokok ini dapat terletak pada awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir dari sebuah paragraf. Dan gagasan pendukung. Setelah tadi gagasan pokok, maka gagasan pendukung adalah sisa dari gagasan pokok dari sebuah paragraf. Gagasan pendukung ini berisi tentang uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok tersebut. Gagasan pendukung sering juga disebut sebagai gagasan penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok tersebut atau inti utamanya ya. Di sini ada sebuah teks cerita yang berjudul Tradisi Dugeran. Tradisi Dugeran ini terdiri dari 4 paragraf. Ini paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga, dan paragraf yang keempat. Kita ambil dulu dari paragraf pertama sebagai contoh. Kita baca, Dugeran adalah sebuah upacara yang menandai bahwa bulan puasa telah datang. Dahulu Dugeran merupakan sarana informasi pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat tentang datangnya bulan Ramadan. Dugeran dilaksanakan setiap 1 hari sebelum bulan puasa. Kata dugder diambil dari perpaduan bunyi duk-duk dan bunyi meriam. Kemudian diasumsikan dengan der. Jadi itulah asal mula kata dugderan ini ya. Dari satu paragraf yang telah kita baca ini, maka kita bisa menentukan pokok pikirannya atau gagasan pokoknya. Itu untuk menemukan gagasan pokoknya, kita temukan dulu kalimat utama. Di mana tadi kalimat utamanya adalah Dugeran adalah sebuah upacara yang menandai bulan puasa telah datangnya. Dugeran adalah sebuah upacara yang menandai bulan puasa telah datang. Itu adalah kalimat utamanya. Jadi, dari kalimat utama ini tadi, kita dapat menemukan gagasan pokoknya. Di mana gagasan pokoknya yaitu Dugeran adalah sebuah upacara. Jadi Dugeran itu merupakan sebuah upacara. Ya. Jadi setelah kita tadi temukan gagasan pokok, maka yang harus kita cari adalah gagasan pendukungnya. Dari mana kita tahu gagasan pendukung? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, gagasan pendukung itu adalah kalimat perjelas, ya, kalimat yang menjelaskannya gitu. Jadi gagasan pendukung pada paragraf pertama itu adalah dahulu Dugeran merupakan sarana informasi pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat tentang datangnya bulan Ramadan. Dugeran dilaksanakan tepat 1 hari sebelum bulan puasa. Kata dugder diambil dari perpaduan bunyi duk-duk dan bunyi meriam. Kemudian diasumsikan dengan der. Dari situlah muncul kata dugder. Jadi dugderan ini
dilambangkan sebagai tradisi Kota Semarang. Oke, itu tadi penjelasan dari Miss, dan sekarang anak-anak Miss akan mencoba untuk menentukan gagasan pokok pada paragraf 2 dari bacaan Dugderan tadi sampai paragraf keempat ya. Dan tentukan juga gagasan pendukungnya dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 4 dari teks bacaan tradisi Dugderan tadi. Oke, sampai di sini ya anak-anak Miss. Sampai jumpa dan selamat belajar, selamat sehat.